Oke, everybody, selamat datang ke acara webinar hari ini dengan tajuk Working Holiday Visa. Jadi untuk anak-anak muda di Pontianak dan Kalimantan Barat secara umum, banyak sekali dari mereka yang punya antusiasme yang tinggi untuk ikut program Working Holiday Visa ke Australia. Setiap tahun ratusan orang ya apply. Nah, sudah banyak yang sekarang di Australia dan banyak juga yang sudah selesai WHV dan sudah pulang ke Pontianak atau daerah masing-masing di Kalimantan Barat. Nah, karena antusiasme yang tinggi ini, ya kan, makanya kita mengangkat topik ini menjadi salah satu topik di acara online seminar yang kita selenggarakan ini. Yang akan dibahas tentunya adalah persyaratannya apa sih, ya kan? Cara apply-nya bagaimana sih? Sampai ke sana cari kerja gampang nggak? Nah, ya kan? Beradaptasi dengan cepat seperti apa? Terus tentunya yang paling terkini adalah dengan COVID-19 kayak begini, bagaimana ini? Ya kan? Untuk tahun 2020 punya. Nah, jadi untuk menjawab semua pertanyaan itu, ya kita hadirkan expert tentang WHV. Narasumber terpercaya, ya paling bisa diandalkan. My very good friend, ya teman baik saya Ricky Gusvianto. Ricky Gusvianto, nama pertamanya Ricky, nama belakangnya Gusvianto, nama tengahnya Donnie Yen. Wih. Ricky Donnie Yen Gusvianto. Kalau kamu lihat foto dia yang di Instagram, udah itu kayak Donnie Yen waktu masih muda. Ya, sekarang dia lagi di rumah ya, belum sisir rambut nggak kayak Donnie. Tapi kalau di foto di Instagram, wah nggak lari dari Donnie Yen dah. Oke, jadi Donnie Yen lagi. Tuh sampai ngomong Donnie Yen tuh. Jadi si Ricky ini sudah dapat WHV di tahun 2018 dan berangkat dan selama sepanjang 2019 di Australia kalau tidak salah ya Ricky ya. Nah jadi sudah selesai 1 tahun, sudah melalang buana di Australia itu di Northern Territory ya, di bagian teritori manapun untuk kerja yang ringan sampai kerja yang berat ya di perkebunan, perhutanan dan segala macam Ricky sudah alami ya. So Ricky is the best person to explain all these things, right? Jadi tanpa further delay, saya akan serahkan waktu dan kesempatan untuk Ricky untuk memberikan penjelasan ke teman-teman yang sudah join nih. Banyak sekali nih yang antusias. Oke, silakan Ricky. Mulai dengan info lebih detail tentang WHV kamu, ya kan? Setelah itu silakan dengan slide-nya. Oke, silakan Ricky. Oke, perkenalkan, nama saya Ricky, saya WHV holder, itu kemarin approve dan apply-nya itu tahun 2018. Kalau nggak salah itu mulai, pendaftaran itu bulan Agustus, kemudian approve-nya itu sekitar bulan November. Jadi November 2018 sampai 2019 itu boleh masuk Australia, dan bisa stay di Australia selama 365 hari, which is tahun. Terus kemarin balik ke Indo sekitar Januari atau Februari. Jadi pas setahun baru balik ke Indo, Februari 2020. Jadi setahun di sana dan sudah melalui banyak rintangan yang cukup berat ya di sana. Ya gitulah untuk brief introduction-nya. Jadi kita langsung saja ke slide sekarang, Sat. Is it okay? Yep. Sorry, sebelumnya Ricky. Jadi saya just want to get it right. Ricky dapat WHV di tahun 2018. Kemudian berangkat ke Australia di Februari 2019. Habis Chinese New Year, bener kan ya? Habis Chinese New Year 2019 kan? Bener kan? Nah, Februari 2019 habis Chinese New Year, saya masih ingat itu. Jadi setahun di sana sampai dengan Februari awal tahun 2020 ini kan ya. Balik, terus kemudian memang rencananya setelah COVID berakhir baru Ricky mau lanjut lagi ya? Yes. Oke, sip. Awalnya sebenarnya Mei ini udah mau balik situ, cuman kena COVID, jadi rencananya memang cuma balik nggak lama ya, mau balik mungkin 1-2 bulan
break, Ya, udah mau balik, tapi kena COVID, jadi bordernya close sekarang ya. ya, bordernya lagi close. Jadi yang sekarang untuk saat ini yang bisa masuk Australia ini cuman resident sama apa citizen. Selain dari Citizen, itu kalau nggak resident ada sama citizen, of course, kalau nggak ada urgent sekali itu nggak bakal diperbolehkan, bakal di of ini course, of course. dibalik. Nah, ini nanti tolong Ricky juga jelaskan kan ya, untuk teman-teman kita yang WHV holder yang sekarang masih di Australia kan. Aha. Ini pekerjaan buat mereka di sana seperti apa. Nah, ini semua adalah topik-topik yang sangat-sangat dinanti-nantikan untuk dibahas oleh para teman-teman yang sudah join ya. Oke ya. Oke, without further ado, Ricky, please start your presentation. Okay, let me share my screen. Wait a moment. Share. Okay. Okay, all good. Yep. Yep. All good, sir? All good, all good. Okay. Okay, I'll start with my presentation about working holiday visa in Australia. So, yep. Jadi pertama itu kita harus tahu dulu working holiday visa itu apa. Jadi working holiday visa itu memberikan kesempatan ya untuk orang-orang yang masih berusia sekitar 18 sampai 30 tahun dan beberapa kasus tuh bisa sampai 35 tahun untuk pergi ke Australia, bekerja dan liburan di sana selama 1 tahun. Terus poin kedua kan the opportunity to enjoy working and holiday in an extended stay supplemented by working in Australia for up to 36 months or 3 years. Jadi bisa stay di sana itu hingga 3 tahun. Jadi visanya itu awalnya cuma setahun, tapi sekarang bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Visa for working holiday can now be applied for online. Jadi tidak perlu birokrasi kayak dokumen-dokumen mesti ribet segala macam. Untuk registrasi awal itu nggak perlu, semua bisa via online sekarang. Jadi sangat mudah dan sangat gampang sekali. And then working holiday visa itu dibagi jadi dua. Jadi ada yang subclass 417, ada yang subclass 462. Bedanya apa itu? Bedanya di negaranya. Jadi negara mana yang diperuntukkan untuk visa tersebut. Jadi kalau 417 itu ada listnya, segala bisa dibaca itu ada Belgium, Kanada, dan lain sebagainya. Untuk yang 462 itu ada Argentina segala macam, dan Indonesia itu termasuk dalam yang subclass 462. Jadi ketika application itu misalnya mau cari info lebih detail tentang working holiday visa di website imigrasi Australia itu cari yang subclass 462 biar tidak campur aduk. Ya, jadi informasinya agak sedikit berbeda. Terus ada yang nanya bedanya apa 462 sama 417? 462 itu kalau mau apply dia require education requirement. Jadi perlu ada standar pendidikannya. Jadi kalau di Indonesia itu mesti lulus S1 baru bisa apply. Kalau 417 itu tidak memerlukan education requirement. Kalau 462 juga memerlukan letter of support from your government of origin. Kalau itu bahasanya kalau di Indonesia kan surat rekomendasi pemerintah Indonesia. Itu nanti ini yang barang yang paling sulit didapatkan untuk mendapatkan WHV ini requirement paling susah untuk didapatkan. Sisanya itu mudah sekali lah. Terus 462 itu juga require evidence of functional English. Jadi di mana kita harus melulus tes IELTS untuk bisa apply working holiday visa. And then tadi saya sempat bilang kalau working holiday visa itu bisa extend sampai 3 tahun. Terus ini ada kondisi visanya. Terus bisa stay berapa lama per tahunnya dan berapa biaya application-nya itu 485 Australian dollar. Terus ada processing time-nya berapa dan lihat di poin yang saya lingkari itu you can apply for a second work and holiday visa if you meet certain eligibility criteria. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi jika mau memperpanjang work and holiday visa. Syaratnya itu akan kita bahas di slide yang berikutnya. Jadi ini kurang lebih sama aja. Second work juga memerlukan syarat yang harus dipenuhi supaya bisa extend ke third year. Terus third year, itu syaratnya kamu harus memenuhi syarat yang diminta oleh pemerintah Australia. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu di sini, bisa dilihat di sini. Jadi kalau di Australia itu kan ada dibagi menjadi beberapa state. Ada Western Australia, Northern Territory, South Australia, Queensland, New South Wales, Victoria, sama Tasmania. Untuk state-state ini, state yang paling ramai saat ini itu South Australia, Victoria, Queensland, New South Wales. Kebanyakan yang di bagian selatan timur gitulah, itu ramai banget orangnya. Tapi di Northern Territory sama Western Australia itu sangat sepi.
Karena dia daerahnya besar dan emang penduduknya jarang, karena faktor cuaca juga mungkin ya, karena panas juga. Jadi sangat jarang sekali. Jadi pemerintah Australia ini mengalami kesulitan untuk memenuhi para pekerja di bagian Northern Territory sama Western Australia. Jadi mereka memiliki wacana gini. Jadi untuk work and holiday visa, kalau mau memperpanjang visanya, diharuskan untuk bekerja di beberapa state yang sangat jarang penduduknya. Sebagian besar itu jarang penduduknya, seperti Northern Territory sama Western Australia. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga memperpanjang visa ini dengan bekerja di state lain. Tapi tidak semua daerah itu eligible. Ada kode-kode areanya. Itu bisa dibaca lebih lengkap di website yang saya cantumkan di situ. ini.homeaffairs.government.australia. Di situ infonya sangat lengkap sekali. Bisa dibaca daerah mana saja yang eligible. Tapi mostly, kebanyakan, itu yang eligible itu selalu di Northern Territory sama Western Australia. Itu pasti eligible untuk bekerja untuk memperpanjang visanya. Terus untuk memperpanjang visa dari first year ke second year itu butuh berapa lama kerjanya? Pekerjaannya itu perlu 3 bulan, 3 months, atau kamu mendapatkan sekitar 13 payslip. Payslip itu kan kayak slip gaji gitu. Perlu 13 slip gaji di tempat kerja yang berlokasi di Northern Territory atau Western Australia. Untuk second year, itu perlu 6 bulan kerja di Northern Territory atau Western Australia. Butuh 26 payslip. Terus bidang apa saja yang perlu, yang eligible untuk memperpanjang visa kamu? Itu ada plant and animal cultivation, fishing and pearling, free farming and trailing, terus ada tourism, hospitality, construction, bus fire recovery work, dan lain sebagainya. Itu semua bisa dibaca di website homeaffairs.gov.au. Tapi ini secara singkatnya seperti ini. Jadi kalau mau memperpanjang visa itu perlu kerja di daerah Northern Territory atau Western Australia, kebanyakan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga di Queensland, di New South Wales, tapi tidak di semua daerah. Hanya daerah-daerah tertentu. Dan next, ini ada sedikit preview kehidupan farm work yang saya lakukan pada saat itu di Northern Territory. Nama kotanya itu Catherine. Jadi saya stay di sana selama 10 bulan. Mostly saya kerjanya waktu itu kerja di supermarket. Waktu itu namanya Woolies. Sama saya kerja di Sandalwood Farm selama hampir 6 bulan kayaknya. Pokoknya cukup lama sekali ya. Jadi ini sekitar kayak kerja farm work-nya di Australia itu seperti apa. Ini seperti gambarannya. Jadi lumayan berat sih karena faktor cuaca. Menurut saya yang paling berat itu cuaca karena di sana itu panas sekali. Itu setiap harinya cuacanya bisa sekitar 30-40-an derajat. Itu which is very very hot. Ini hari terakhir kita kerja di sana, happy banget mukanya udah mau lari dari ini kan, hell on earth. Okay, and then how many people can apply for this visa per year in Indonesia? Di tahun 2009 sampai 2011 itu dibatasi cuma 100 orang per tahunnya. Kemudian di tahun 2012 sampai 2019 itu per tahunnya dikasih kuota 1.000 orang yang bisa apply visa ini di Indonesia. Untuk 2020 saya belum tahu karena belum ada infonya. Belum tahu ada berapa kuotanya, tapi ada kemungkinan dia naik atau mungkin sama. Kurang tahu juga karena COVID ini juga nggak jelas, jadi nggak ada info untuk WHV tahun ini kayak gimana. Terus when is the registration for WHV application? Itu tahun 2018 itu aplikasinya dibuka tanggal 28 Agustus. Untuk tahun 2019, tahun lalu itu dibuka tanggal 2 September. Jadi kemungkinan itu tahun ini juga sekitar Agustus-September. I'm not really sure when, mungkin bisa cek terus di website-nya. Nanti saya ada cantumkan website untuk application-nya untuk di mana. Ini tampilan untuk application work and holiday visa. Ini tampilan yang untuk tahun lalu ya. Jadi bisa dilihat kan ada pendaftarannya sudah ditutup. Karena ini aplikasi untuk tahun lalu. Itu website-nya bisa dicoba diakses nanti di whvimigrasi.go.id. Jadi tampilannya nanti ketika kamu apply work and holiday visa itu seperti ini. Oke, jadi tampilannya simple. And then, are you eligible to apply for this visa? Jadi, bisa nggak sih apply visa ini? Pertama, kamu harus berumur sekitar 18 sampai 30 tahun. Kemudian kamu memiliki bachelor degree at least. Itu
berarti harus sarjana ya. Kalau masih lulusan SMA itu berarti belum bisa untuk apply working holiday visa. Terus kamu mesti have IELTS certificate with overall score of at least 4.5, 4,5. Itu nggak terlalu susah sih. Jadi 4,5 masih attainable lah. Karena dia juga nggak mesti yang academic, jadi ambil IELTS yang general juga boleh. Must have funds stored in bank account at least Australian dollar 5,000, sekitar 50 juta sebagai bukti bahwa kamu di sana tuh bisa survive. Jadi nggak datang terus nggak ada dana untuk survive awalnya kan. Jadi ini syarat-syarat untuk apply visa. Kemudian ada never participate in working holiday visa before, must have a passport from an eligible country, must not be accompanied by dependent children. And then ini skema pendaftaran working holiday visa. Jadi gimana sih prosesnya? Oke, jadi prosesnya itu sebenarnya simple, tapi cukup panjang. Nah, jadi pertama itu pemohon mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Jadi ada SKCK, ada KTP, ada ijazah, IELTS dengan skor 4,5 minimal. Terus ada KK, akta lahir, paspor, foto, sama bank statement yang menyatakan kamu punya dana sekitar 50 juta at least, atau Australian dollar 5.000 Australian dollar. Mungkin sekarang sekitar 55 juta ya mungkin amannya. Terus pemohon mengakses imigrasi.go.id di tanggal pembukaan. Jadi kan kalau 2018 itu pendaftarannya 28 Agustus, kalau tahun lalu kan di September. Nah, mungkin sekitar September juga kayaknya tahun ini 2020. Terus poin ketiga, pemohon mengisi formulir, mengupload dokumen persyaratan, dan memilih tanggal wawancara. Kemudian verifikasi dan validasi data yang diupload pemohon oleh petugas imigrasi. Setelah divalidasi bahwa data kamu itu benar, ijazah kamu tuh bukan ijazah yang beli gitu kan, ijazahnya benar-benar, IELTS skornya benar, kakak segala macam itu benar-benar warga Indonesia gitu kan. Terus pemohon menerima undangan wawancara dari pihak imigrasi. Sudah mendapat undangannya, kamu wawancara di kantor pusat Dirjen Imigrasi di Jakarta. Setelah itu kamu menerima SRPI, Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Ini adalah surat pusaka, ini yang paling penting ketika apply WHV. Karena yang paling susah itu dapat SRPI ini, yang poin ke-7. Jadi paling susah dapat ini. Kalau misalnya kamu sudah dapat ini, sisanya sangat gampang sekali. And then poin nomor 8, membuat janji temu untuk mengajukan aplikasi WHV ke AFAC. AFAC itu Australia Visa Application Center. Itu membuat janji temunya bisa dilakukan di website vfsglobal.com. Kemudian menyerahkan SRPI dan semua dokumen persyaratan lainnya ke AFAC dan membayar biaya aplikasi visa sebesar 485 Australian dollar. Kemudian AFAC akan meneruskan aplikasi pemohon ke Australian Embassy. Kemudian poin 11, menerima surat rujukan dari Australian Embassy untuk melakukan medical check-up. Lakukan medical check-up di rumah sakit yang ditentukan. Jadi nggak semua rumah sakit itu bisa hasil tesnya itu valid untuk pemerintah Australia. Jadi hanya beberapa yang ditunjuk yang bisa melakukan medical check-up untuk WHV ini. Kemudian penerbitan working holiday visa. Terus kamu bisa pergi ke Australia dan stay di sana selama 1 tahun. Terus visanya ini aktif selama 1 tahun semenjak tanggal penerbitan. Jadi misalnya kamu apply visanya September, terus misalnya wawancaranya itu November, terus terbit visanya Desember. Jadi dari Desember tahun itu sampai Desember tahun depan visanya itu aktif. Jadi kamu mau terhitung jalannya visa itu semenjak tiba kamu di Australia. Tapi kamu bisa masuk ke Australia dari Desember tahun ini sampai Desember tahun depan. Itu batas keberangkatan kamu. Kalau udah lebih, visanya hangus. Gitu. And then arriving in Australia on a working holiday. Terus pertanyaan yang paling sering keluar itu, kalau tiba di Australia itu pertama ngapain? Pertama tuh kayaknya paling penting itu decide where to base yourself, or at least where you would like to settle in and begin your journey. Jadi tentukan dulu kamu mau ke state yang mana, mau ke Victoria, mau South Australia, West Australia, Queensland, Northern Territory, atau Tasmania. Pilih dulu mau kemana, kamu mau enjoy kemana. Jadi ini personal preference, jadi kayak terserah kamu lah mau kemana gitu kan, kamu sukanya di mana. Terus sudah kamu tentukan, ya kamu pergi ke sana, beli tiketnya, kamu stay. Tapi kalau misalnya kamu mau extend visa working holiday kamu sampai tahun kedua, sampai tahun ketiga, saya rekomend sih langsung ke state
yang eligible untuk extend visa kamu. Jadi usahakan jangan ke kota-kota besar dulu, karena di sana kan nggak eligible, nggak bisa kerja untuk memperpanjang visa. Jadi mungkin ke Northern Territory dulu, atau mungkin ke Western Australia dulu. Tasmania juga eligible, asal ada beberapa teritorinya. Dan itu kamu ke sana dulu, kerja dulu sama 3 bulan, udah dapat payslip-nya, baru kamu terserah mau kemana gitu. And then create your bank account. Oh, itu typo ya, create your bank account, itu ya buat bank account dulu lah, untuk terima gajinya nanti kan. Ada Commonwealth, ANZ, NAB, Westpac, dan lain sebagainya, kamu bisa pilih terserah mana saja. Tapi paling banyak dipakai itu Commonwealth. And then create your tax file number. Nah, ini kayak nomor pajak gitu lah. Karena semua kerjaan kamu bakal dipajakin. Jadi ini penting. Kalau nggak ada bank account sama TFN, nggak ada employer yang mau terima kamu kerja. Kecuali kamu kerja yang cash in hand. Gitu. Tapi kebanyakan yang kerja yang resmi itu nggak bakal terima kalau kamu nggak ada bank account sama tax file number. And then how to get a job in Australia. Gimana cara dapat kerja? Paling pertama itu meet a potential employer face to face. Jadi ketemu langsung sama manajernya. Jadi ke tokonya kah, ke kemana segalanya. Langsung ngomong aja, langsung nanya, do you need someone to work? Or like, is there any vacation available? Ada kerjaan yang tersedia nggak? Gitu. Atau mungkin kamu nanya teman, atau misalnya ada keluarga di Australia, nanya aja, ada lowongan dan lain sebagainya. Itu kayak paling cepat dan paling efektif. And then kalau misalnya susah, masih nggak dapat, kamu bisa coba cari secara online. Itu ada beberapa web yang personally saya sudah pakai sendiri dan memang dapat kerjanya. Ada Gumtree, Seek.com, Jobshop, sama Indeed. Ini lumayan terkenal sih website ini untuk para cari kerja di Australia. And then kalau misalnya mau cari kerja lagi tapi masih kayak nggak mau ribet, itu bisa pakai recruitment agency, bisa Hays.com dan lain sebagainya. And then I think that's all. That's all everything that I have to say about working holiday visa. I hope it answers all of your questions. Okay, thank you, Ricky. Very brief, bukan brief ya, very concise ya, detailed. Yeah. Ya, singkat tapi jelas, padat. Okay, so wait, let me see. Okay, jadi yap, itu tadi penjelasannya sudah sangat detail ya. Ngomong-ngomong sebelum kita jawab pertanyaan ya Ricky ya. Ricky tadi bilang yang paling susah tuh dapat SRPI-nya ya, surat rekomendasinya. Ya, itu paling susah sih. Mana yang lebih susah, dapat SRPI-nya atau rebut-rebutan untuk masuk ke website imigrasi pada hari pendaftaran dibuka? Dua-duanya sama-sama susah sih. tapi rebutannya lebih gila sih. Rebutannya lebih gila kan? Iya, lebih gila di hari yang sudah ditentukan, jam berapa puluh ribu orang masuk untuk memperebutkan 1000 tempat misalnya ya. 1000 tempat, betul. Nah, itu yang kalau sudah bisa masuk ke website untuk registrasi, harusnya kemungkinan dapat SRPI-nya lumayan lah ya. Iya, betul. Betul sekali. Itu ada faktor untung-untungan juga kali ya, untuk bisa. Hoki juga sangat berpengaruh. Juga ya? Nah, jadi mandi kembang, pergi loya. minta jimat dulu biar hokinya itu lagi nambah, lagi tinggi-tingginya pas hari H kan. Oke, sip. Oke, Ricky, langsung kita jawab pertanyaan dari peserta ya, peserta webinar ya. Oke, let's see.